Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis, namun akan sangat mendukung pengembangan video ini ke depannya. Terima kasih. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi umum di mana desakan atau tekanan darah terhadap dinding arteri Anda cukup tinggi, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung. Tekanan darah ditentukan oleh jumlah darah yang dipompa jantung dan jumlah resistensi atau halangan hambatan terhadap aliran darah di arteri Anda. Semakin banyak darah yang dipompa jantung Anda dan semakin sempit arteri Anda, semakin tinggi tekanan darah Anda. Pembacaan tekanan darah diberikan dalam milimeter air raksa atau mmHg. Ini memiliki dua nomor atau dua angka. Angka teratas yang berarti tekanan sistolik merupakan angka pertama atau atas. Mengukur tekanan di arteri Anda saat jantung Anda berdetak, saat jantung Anda mengempis, menekan supaya darah keluar. Angka bawah atau tekanan diastolik merupakan angka kedua atau lebih rendah. Mengukur tekanan di arteri Anda di antara dua denyut jantung. Gejala: kebanyakan orang dengan tekanan darah tinggi tidak memiliki tanda atau gejala. Bahkan jika pembacaan tekanan darah mencapai tingkat yang sangat tinggi, misalnya beberapa orang tanpa merasa ada gejala hingga tekanan darahnya 200/100. Beberapa orang dengan tekanan darah tinggi mungkin mengalami sakit kepala, sesak napas, atau mimisan. Tetapi tanda dan gejala ini tidak spesifik dan biasanya tidak terjadi sampai tekanan darah tinggi mencapai tahap yang parah atau mengancam jiwa. Penyebab: ada dua jenis tekanan darah tinggi, hipertensi primer atau esensial. Bagi kebanyakan orang dewasa, tidak ada penyebab tekanan darah tinggi yang dapat diidentifikasi. Jenis tekanan darah tinggi ini yang disebut hipertensi primer atau esensial cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Hipertensi sekunder: beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh kondisi yang mendasarinya. Jenis tekanan darah tinggi ini yang disebut hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi daripada hipertensi primer. Berbagai kondisi dan obat-obatan dapat menyebabkan hipertensi sekunder, termasuk penyakit ginjal, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, obat-obat tertentu seperti pil KB, obat flu, dekongestan, pereda nyeri yang dijual bebas, dan beberapa obat resep. Obat-obatan terlarang seperti kokain dan amfetamin. Kebiasaan tidak sehat yang dapat menyebabkan hipertensi: merokok, kelebihan berat badan atau obesitas, terlalu banyak makan garam dalam makanan, terlalu banyak konsumsi alkohol, dan mengalami stres. Komplikasi: tekanan berlebihan pada dinding arteri Anda yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah serta organ Anda. Semakin tinggi tekanan darah Anda dan semakin lama tidak terkontrol, semakin besar kerusakannya. 1. Serangan jantung dan atau stroke. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pengerasan dan pembuluh darah atau aterosklerosis yang dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, atau komplikasi lainnya. 2. Aneurisma. Peningkatan tekanan darah dapat menyebabkan pembuluh darah Anda melemah dan menonjol, membentuk aneurisma.
Jika aneurisma pecah, itu bisa mengancam jiwa. 3. Gagal jantung. Untuk memompa darah melawan tekanan yang lebih tinggi di pembuluh darah Anda, jantung harus bekerja lebih keras. Hal ini menyebabkan dinding ruang pemompaan jantung yang menebal atau hipertrofi ventrikel kiri. Akhirnya otot yang menebal mungkin mengalami kesulitan memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh Anda, yang dapat menyebabkan gagal jantung. 4. Pembuluh darah yang melemah dan menyempit di ginjal Anda. Ini dapat mencegah organ-organ ini berfungsi secara normal dan bila berlanjut bisa menyebabkan gagal ginjal. 5. Pembuluh darah di mata menebal, menyempit atau robek. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan penglihatan atau buta. 6. Sindrom metabolik. Sindrom ini adalah sekelompok gangguan metabolisme tubuh Anda, termasuk peningkatan ukuran pinggang, trigliserida tinggi, penurunan kolesterol high density lipoprotein atau HDL, atau istilah umumnya adalah kolesterol baik, tekanan darah tinggi, dan kadar insulin tinggi. Kondisi ini membuat Anda lebih mungkin untuk terkena diabetes, penyakit jantung, dan stroke. 7. Masalah memori atau pemahaman. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol juga dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk berpikir, mengingat, dan belajar. Masalah dengan memori atau pemahaman konsep lebih sering terjadi pada orang dengan tekanan darah tinggi. 8. Demensia. Arteri yang menyempit atau tersumbat dapat membatasi aliran darah ke otak, yang menyebabkan jenis demensia tertentu atau disebut demensia vaskuler. Stroke yang mengganggu aliran darah ke otak juga dapat menyebabkan demensia vaskuler. Tindakan medis. Mengubah gaya hidup Anda dapat membantu mengontrol dan mengelola tekanan darah tinggi. Dokter Anda mungkin menyarankan agar Anda melakukan perubahan gaya hidup, termasuk makan makanan yang sehat untuk jantung dengan sedikit garam, melakukan aktivitas fisik secara teratur, mempertahankan berat badan yang sehat atau menurunkan berat badan jika Anda kelebihan berat badan atau obesitas, membatasi jumlah alkohol yang Anda minum. Namun, terkadang perubahan gaya hidup saja tidak cukup. Jika diet dan olahraga tidak membantu, dokter Anda mungkin merekomendasikan obat untuk menurunkan tekanan darah Anda. Obat-obatan. Jenis obat yang diresepkan dokter untuk tekanan darah tinggi tergantung pada pengukuran tekanan darah dan kesehatan Anda secara keseluruhan. 2 atau lebih obat tekanan darah seringkali bekerja lebih baik daripada 1. Terkadang menemukan obat atau kombinasi obat yang paling efektif adalah masalah coba-coba. Anda harus menargetkan tujuan pengobatan tekanan darah kurang dari 130/80 mm air raksa. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi meliputi 1. Diuretik. Diuretik, kadang-kadang disebut pil air, adalah obat yang membantu ginjal Anda menghilangkan natrium dan air dari tubuh. Obat-obatan ini seringkali merupakan obat pertama yang dicoba untuk mengobati tekanan darah tinggi. 2. Penghambat enzim angiotensin atau angiotensin converting enzyme atau AC. Obat-obatan ini misalnya lisinopril, benazepril, captopril, dan lain-lainnya membantu mengendorkan pembuluh darah Anda dengan menghalangi pembentukan bahan kimia alami yang mempersempit pembuluh darah. 3. Angiotensin II reseptor blocker atau ARB.
Obat-obatan ini mengendurkan pembuluh darah dengan menghalangi aksi, bukan pembentukan, bahan kimia alami yang mempersempit pembuluh darah. ARB termasuk kandesartan atau atakan, losartan atau kusar, dan lainnya. 4. Penghambat saluran kalsium atau calcium channel blocker, CCB. Obat-obatan ini termasuk amlodipin, diltiazem, dan lain-lain. Membantu mengendurkan otot-otot pembuluh darah Anda. Beberapa memperlambat detak jantung Anda. Penghambat saluran kalsium dapat bekerja lebih baik untuk orang tua dan orang-orang keturunan Afrika daripada ACE inhibitor saja. Jangan makan atau minum produk jeruk bali saat mengkonsumsi penghambat saluran kalsium CCB seperti amlodipin. Jeruk bali meningkatkan kadar penghambat saluran kalsium tertentu dalam darah yang bisa berbahaya. Bicaralah dengan dokter atau apoteker jika Anda khawatir tentang interaksi obat. Obat tambahan terkadang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Jika Anda mengalami kesulitan mencapai tujuan tekanan darah Anda dengan kombinasi obat-obatan di atas, Anda mungkin akan meresepkan satu penghalang alfa. Alfa beta blocker, antagonis aldosteron, inhibitor renin, vasodilator, agen kerja sentral atau central acting agent. Saya kira tidak perlu dijelaskan di sini karena terlalu teknis dan akan membosankan. Saya kira cukup sekian saja dulu. Terima kasih atas perhatian Anda menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.